setelah dihakimi akan menyeberangi jembatan Siratal Mustaqim. Yang nasib buruk tuh kalian yang mempersekutukan Allah, yang tidak percaya kepada Allah, tidak percaya dengan Al-Quran, tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Tempatnya adalah neraka jahanam. Itu daripada zaman Adam alaihissalam tuh. Ya, daripada zaman Adam alaihissalam sampai manusia akhir zaman. Mendatangi neraka, termasuk kalian. Kalau kalian tidak percaya, you tidak percaya, aku tidak mau tahu. Aku tidak peduli. You membahas tentang mendatangi neraka. Kalau you tidak percaya itu masalah you, aku tidak mau tahu. Oke, jelas? Ya, nasib buruk untuk kalian yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tempat kalian tuh jahanam. Kalian tuh akan kekal di dalamnya dan tidak akan pernah mencium bau jannah, bau surga. Ingat baik-baik. Kalian yang mempersekutukan Allah, tidak percaya dengan Al-Quran dan Nabi Muhammad, tempatnya neraka jahanam. Neraka jahanam adalah neraka yang paling kelam, paling sadis, paling mengerikan dan paling dahsyat, dan khusus untuk manusia-manusia kafir, termasuk setan, iblis, dajjal, kaum murtad dan musyrik. Tempatnya neraka jahanam. Kalau you tidak percaya, aku tidak mau tahu. Itu masalah you. Ya, you membahas tentang aku mendatangi neraka. Kalau you tidak percaya, itu masalah you. Aku tidak mau tahu. Oke, lanjut. Ya, saya diam nih ya. Nah, kalian mengatakan untuk orang yang tidak mau percaya, tidak mau menerima Muhammad adalah Rasulnya, lalu menerima Allah adalah Tuhannya, tempatnya adalah neraka jahanam, gitu kan. Tetapi jauh sebelum ayat itu, sebelum doktrin itu dikatakan, dibuat oleh Nabi Muhammad, disampaikan oleh Nabi Muhammad, kalian ya doktrin seperti itu sudah dikunci ya. Barang siapa yang memimpin kepada penyangkalan, kepada ya kan, dari tempat kami pun sama ya, penyangkalan, barang siapa yang menyangkal anak, barang siapa yang memimpin kalian untuk menentang penguasa yang sudah menebus kalian, tempat kalian itu justru juga ke neraka. Nah itu ya. Tapi ini sudah jauh ya. Waktu saya ya. Jadi kalau kau bilang aku tidak percaya, ya silahkan, itu iman Anda, itu doktrin Anda. Tetapi kalau dikatakan orang kafir masuk neraka, tempat kami pun juga sama. Ya, orang yang menentang, tidak percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, telah datang menebus kalian, yang menentang penguasa yang telah menebus kalian, tempat kalian juga di neraka. Dan ayat ini jauh sebelum kalian itu terjadi, jauh sebelum Muhammad telah menggenapi apa yang dinubuatkan itu sudah dibilang. Barang siapa yang menyangkal anak, menyangkal bapa, ya, barang siapa ya kan yang tidak percaya, tidak menerima Yesus itu, mereka akan masuk neraka, dibuang ke tempat di mana terdapat ratap tangis dan kertak gigi. Ya, jadi jangan bicara soal iman. Yang kita bicarakan di sini adalah ranahnya adalah mencari kebenaran dari antara dua, ya bukan dua, dari antara yang ngaku-ngaku benar. Karena kebenaran itu satu, ya. Kau bilang masuk neraka, kafir masuk neraka, lah kalian juga. Ya, kalau kalian itu anti Kristus itu juga masuk neraka ya. Jadi jangan bicara tentang iman. Ini yang harus kita gali, ini yang harus kita lihat. Tetapi Alkitab telah membuktikan, Yesus mengatakan tidak ada seorang pun yang turun dari sorga selain daripada Dia yang telah tidak ada seorang pun yang naik ke sorga selain daripada Dia yang telah turun dari sorga. Yesus itu turun dari sorga sehingga dia tahu jalan ke sorga. Nah, kalau kamu Muhammad pernahkah dia ke sorga? Jadi apakah dia tahu jalan ke sorga sehingga dia begitu? Tunjukkan ya. Kita pakai dalil, bukan pakai iman-iman doang. Masuk surga disuruh pergi mati dulu, ketakutan, tidak berani, alasan macam-macam, cerita macam-macam. Sekarang kais kok jadi orang kecil masuk surga, tapi kenapa begitu ketakutan disuruh pergi mati dulu? Karena kalau mati nanti kan katanya masuk surga terus, muji-muji Tuhan, hidup pakai malaikat. Kalau disuruh pergi mati, kenapa begitu banyak alasan, ketakutan, panik, terguncang? Coba kalau betul mati masuk surga, mati dulu, pergi mati dulu. Terus pulang cara apa mati minum racun sebagai ayat Markus, terus ganti kalian lah. Lagi satu, mana ayatnya Yesus berkata, ya, Tuhankanlah aku Yesus Kristus sebagai Tuhan Allahmu, mana? Apa? Itu ayat mana? Mana ayatnya?
Dia mau suruh menuhankan Yesus Kristus siapa? Mana Tuhan Allah, mana ayatnya di kitab kalian? Tuhan Allah memerintahkan kalian menuhankan Yesus Kristus, mana ayatnya? Mana ayatnya? Ya, siapa-siapa yang menuhankan Yesus Kristus akan dijamin masuk surga. Tuhan kalah aku Yesus Kristus sebagai Tuhan Allahmu itu mana? Macam mana aku boleh percaya? Ayatnya semua tak ada. Ayat tak ada. Yesus pun tidak pernah berkata, Tuhankanlah aku Yesus Kristus sebagai Tuhan Allahmu. Tak ada. Tuhan Allah pun juga tidak pernah memerintahkan kalian menuhankan Yesus Kristus. Mana pengakuan dari mulut Yesus sendiri? Pengakuan dari mulut Yesus sendiri. Yesus bercakap yang tak terbantahkan, Tuhankanlah aku Yesus Kristus sebagai Tuhan Allahmu. Tidak ada. Yuk kembar. Oh, kalau jadi orang kecil masuk surga. Kalau surga itu bahkan malaikat muji-muji Tuhan. Tapi kalau disuruh buktikan, takut ditanya ayatnya mana. Yesus berkata, Tuhankanlah aku Yesus Kristus sebagai Tuhan Allahmu. Tak ada ayatnya. Tuhan Allah pun tidak pernah memerintahkan. Tidak ada ayatnya memerintahkan orang kecil menuhankan Yesus. Macam mana orang boleh percaya? Paling kali bagakan Yesus sebagai jalan dan keselamatan untuk masuk surga. Apa benda ni? Dia hanya jalan. Bukan Tuhan itu sendiri, tahu tak? Lepas tu, kalian suka kebar-kebor, aku dan Bapa adalah satu. Anak manusia telah duduk di sebelah kanan Allah yang Maha Kuasa. Yang Tuhan yang mana? Yang aku dan Bapa adalah satu, anak manusia atau Allah yang Maha Kuasa? Kalau ditanya macam ni, yang kiasan, perumpamaan lah, apa benda semua keluar cerita. Bila tanya ayatnya mana? Tidak mampu menjelaskan, diam. Apa cerita ni? Apa cerita? Kenapa ajaran kalian tu bikin saya ketawa tu? Sebab tu kenapa saya jadi mualaf. Ajaran kalian tu tidak jelas ya. Jaminan keselamatan tak ada, tuannya tidak jelas. Makanya Yesus pernah berkata tidak. Yesus pernah berkata tidak. Yang menuhankan dirinya ya, Tuhankanlah aku Yesus Kristus sebagai Tuhan Allah. Itu ada ayatnya tidak. Silakan. Oke, silakan Bu Uti. Ya, jadi ini ya, saya pakai dalil ya. Jadi kan tadi dia cuma beriman, cuma mengimani, ya kan? Dan iman kalian di Maryam 71 itu, Maryam 71 itu ada. Kalian harus mendatangi neraka. Kata kami tadi orang neraka lagi. Sudah dijelaskan mendatangi neraka, Sudah dijelaskan tadi. Diam dong, ini waktu saya tertib ya, tahan emosi, tahan ya. Nih aku baca ayatnya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Oke? Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Nah, itu dia. Ya, yang menyangkal, yang memimpin kepada ya penguasa. Penguasa itu Tuhan, Yesus Tuhan yang telah menebus kamu itu, ya disebut di sini Alkitab kami sudah ngasih tahu nabi-nabi palsu ya. Jadi jangan kamu bilang kami orang kafir masuk neraka ya, karena kalian dipimpin satu-satunya target yang telah dibuat di tempat kamu adalah memimpin kalian untuk menyangkal penguasa yang telah menebus kalian itu. Oleh sebab itu di dalam Al-Maidah dikatakan telah kafirlah orang mengatakan Isa adalah Tuhan. Yang Tuhan itu diturunkan derajatnya hanya menjadi nabi karena menyangkal. Ya, dan ini sudah ada ya. Jadi jangan bilang kami masuk neraka. Oh tidak, ya. Apa yang terjadi pada kalian itu sudah dikasih tahu. Kalian itulah yang menyangkal penguasa itu, ya. Dan jaminannya apa dikatakan di sini ya? Ya, yang pengajaran sesat yang membinasakan. Nah, itu kalian sudah dijanjikan untuk binasa ya, untuk menuju neraka. Nah, adapun saya masih mau jawab. Adapun kamu mengatakan Yesus nggak pernah ngaku Tuhan. Oh, maaf, ya kan? Bahkan di dalam Al-Qur'an sendiri telah ditunjukkan ya, walaupun ya Isa itu bukanlah Yesus, tetapi maksud Nabi Muhammad Isa itu memang Yesus, dan dia menggambarkan ya bahwa Isa itu punya kaliber Tuhan, ya, punya kaliber Allah. Hanya Isalah satu-satunya yang punya kaliber Allah, ya, segala kuasa Allah itu ada pada. Nah, Yesus di tempat kami dia itu Tuhan, ya, harus kamu ketahui dia itu Tuhan. Ya, kalau kamu mengatakan kenapa dia nggak pernah ngaku Tuhan, kamu aja yang nggak tahu, ya, karena pada zaman dahulu yang Tuhan itu menyebut dirinya anak Allah. Anak Allah itu artinya Tuhan, bro, ya, itu dia. Ya, bahkan dia itu mati di kayu salib karena ngaku Tuhan. Itu yang harus kamu ketahui ya. Jadi jelas, kamu itu digiring untuk menyangkal penguasa. Sudah dikasih tahu ribuan tahun ya. Jangan bilang kami kafir neraka. Itu hanyalah imanmu, pengajaranmu saja. Ya, pengajaran kami
mengatakan bahwa apa yang kalian lakukan itu adalah dipimpin untuk menyangkal penguasa dan akhir dari hidupmu adalah menuju kebinasaan. Oke? Ya, itu dia. Terus, oke, tadi you bahas tentang Nabi Isa, kenapa? Ada apa masalah dengan Nabi Isa? Coba jawab dulu. Simple, pendek, jangan panjang-panjang. Ya nggak ada masalah. Tak ada. Tentang Nabi Isa kenapa? Nabi Isa kenapa? Apa masalah dengan Nabi Isa? Mau memberitahu, ya nih, kamu nanya nih ya, jadi aku jawab ya. Kenapa aku membahas Nabi Isa? Aku hanya ingin membuka matamu bahwa di kitabmu sendiri ada yang katanya seorang nabi tapi punya kaliber Tuhan. Nah, ayatnya mana? Ayatnya mana? Ayat mana ayat? Dengarkan diriku ya, nabi yang punya kuasa Tuhan yaitu Isa, itu dia nabimu ya, tapi aku cuma mau ada nabi yang punya kuasa Tuhan. Nah, di tempat kami Yesus itu Tuhan yang dalam wujud seorang nabi. Nah, itu dia ya. Jadi tidak kuasa aneh apa? Kuasa Isa, kuasa Tuhan apa? Kuasa apa yang dimiliki Isa? Coba jelaskan kuasa apa yang dimiliki Isa. Kau buka je lah. Kau punya jelaskan, suruh nyuruh orang buka Google. You jelaskan saja di sini, simpel pendek, jangan panjang-panjang. Biar orang tidak bosan, tidak boring. Kau buka je lah kitabmu itu ya. Kau dapat di sana tuh. Kau lihat jangan suruh-suruh orang, you jelaskan saja pendek, simpel. Kau tengok di situ, tak payah panjang-panjang, pendek, simpel. Jelaskan kenapa dengan Nabi Isa. Ya, sini tak. Ya udah, terus saja terus. Ya, terus nanti saya kasih apakah Nabi Isa karena Nabi Isa tuh ya dikatakan pengikut Nabi Isa di atas orang kafir. Apa masalahnya dengan ayat itu? Apa masalah? Coba jelaskan. Lah, ini waktumu, silakan kau gunakan dulu. Nanti aku nggak mau kau selah. Silakan. Kau pakai lagi-lagi you bahas tentang orang Kristen masuk surga. Tapi kenapa you suruh pergi mati dulu tuh? Ketakutan, panik, terguncang tuh apa masalah? Aku nak bukti saja. Aku nak bukti. Betul apa tidak? Ya, ke orang Kristen kalau mati itu dijamin masuk surga, di surga hidup bagaikan malaikat dan muji-muji Tuhan. Saya suruh buktikan pergi mati sekarang, berani apa tidak? You ditanya macam tuh panjang lebar cerita ke sana kemari, orang cakap bisa ngalor ngidul. Ini apa cerita uti-wati mena? Kalau ditanya jawabannya sesuaikan dengan pertanyaan biar nyambung. Ini tidak. You ditanya apa jawab apa, pertanyaannya apa jawab apa, tidak nyambung. Bawa cicak lah, bawa kadal gurun lah, apa beda lah uti-wati mena. Cuba kalau you berilmu tuh dijawab pertanyaannya sesuaikan dengan apa, jawaban sesuaikan dengan pertanyaannya biar nyambung. Ini juga tidak ditanya apa, bawa cicak lah, apa benda you bawa semua binatang-binatang you bawa sini. Aku hanya ingin bukti saja. You berani apa tidak membuktikan yang konon katanya bila menjadi orang Kristen dijamin masuk surga, dan di surga hidup bagaikan malaikat dan muji-muji Tuhan. Aku nak bukti saja. Satu orang you pergi mati dulu, berani apa tidak, itu saja. Jangan cerita panjang lebar bawa Al-Quran. You kalau you bawa Al-Quran, apa you percaya dengan Al-Quran? Tadi juga you bahas tentang mendatangi neraka. Saya sudah jelaskan. Mendatangi neraka itu, saya jelaskan sama you sekali lagi. Ya, daripada zaman Adam alaihissalam sampai manusia akhir zaman akan mendatangi neraka. Dia tidak di sini tidak mempertanyakan tentang keyakinan, soal keyakinannya apa. Ya, bila datang kiamat, manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Diadili, dihakimi, dan setelah diakhiri orang akan menyeberangi jembatan Sirotol Mustaqim. Saya sudah jelaskan sama you. Sekali lagi saya beritahu you percaya apa tidak itu aku tidak mau tahu. Yang penting sudah saya jelaskan ya. Aku tidak paksa you percaya. Sebab you bahas tentang Al-Quran tentang mendatangi neraka. You percaya apa tidak mau tahu. Oke, sabar Buti ya. Oke, silakan Buti. Saya berhenti di 47 ya. Sebelum saya di 0747 saya nggak mau berhenti ya. Jangan diganggu ya. Saya 3 menit ya. Jadi sayang. Kamu masih jadi Jo Malindo ini ya, Ustadz Malaysia ini ya, kamu itu bukannya minta bukti, tapi kamu berniat jahat suruh orang bunuh diri gitu ya. Ini kan perintah yang konyol dan tidak benar gitu kan. Ini ada maksud tidak baik di dalam itu ya kan. Bukan ingin bukti, karena buktinya sudah dikasih tahu gitu kan, bahwa di tempat Anda sendiri bunuh diri itu adalah dosa gitu kan. Tetapi masalahnya aku mau bertanya kepada dirimu, kenapa
Mengapa terjadi kontradiksi yang sangat-sangat bertolak belakang ketika dikatakan ya, ketika dikata bahwa ya kan, ya bunuh diri adalah dosa. Kenapa? Ya, di tempat lain dikatakan di dalam TS 2 ayat 54. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, kamu telah benar-benar menzolimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Nah, bagaimana itu kontradiksi antara perkataan Tuhan ya, perkataan Allah. Dia mengatakan kalau orang bunuh diri, dia akan dibalas dengan apa yang dia lakukan di neraka. Tetapi di sini Allah malah menyuruh bunuh diri, ya kan? Karena penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh dialah yang maha penerima tobat, maha penyayang. Ya, di satu sisi mengatakan bunuh diri akan dihukum di neraka, tapi setelah itu ya bunuh diri masuk sorga, ya mengurangi dosa, ya diterima tobatnya. Nah, Anda harus menjawab ini. Bagaimana di kitabmu terjadi kontradiksi, seolah-olah dia lupa pernyataan dia yang pertama, lalu yang kedua dia buat lagi yang baru, dia lupa dengan pernyataan yang sebelumnya. Bagaimana ada Tuhan yang seperti ini? Kau harus jawab. Nah, ketika kamu mengatakan ini termasuk orang Kristen yang harus pergi ke neraka, sudah dibilang itu adalah ajaran-ajaran yang bukan nabi-nabi yang berasal daripada Tuhan kami. Itu ajaran kamu sendiri, dari kitabmu sendiri yang mengatakan orang Kristen ke neraka, semua orang ke neraka, itu kitabmu sendiri. Ya kan, itu ajaranmu sendiri yang dikatakan di dalam 2 Petrus, ya, kamulah yang dipimpin untuk menentang penguasa yang telah menebus kamu. Ya, jadi jangan bicara soal iman. Jangan bicara soal kepercayaan. Sudah habis. Kata 3 menit. Panjang lebar apa? You kalau berceramah, mau berceramah, berkhotbah di gereja. Ini bukan gereja, bukan tempat untuk berceramah. Paham tidak? Paham? Oke, tadi sebentar. Oke, Bang Deddy sebentar. Tadi kamu membahas tentang nabi-nabi palsu. Ciri-ciri nabi palsu itu bagaimana? Ini sebentar aja, jawab saja. Ciri-ciri nabi palsu itu bagaimana? Ciri-ciri nabi palsu ya itu dia. Ya, ciri-ciri nabi palsu ya kan? Ciri-ciri nabi palsu adalah seperti kamu, ya kan, yang menentang, ya jelas nih ya. Nih, aku kasih tahu nih ya. Satu-satunya ciri khas dari nabi palsu adalah menyangkal Yesus nih ya. Nih, ini kata murid sayangannya nih ya, dari Rasul Petrus. Rasul Petrus itu, ya kan? Ya, dengar ya. Ini jamnya saya. Jangan ganggu ya. Nabi-nabi dan guru-guru palsu ya. Sebagaimana nabi-nabi palsu dulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Jadi dulu sampai sekarang, sampai akan datang, sampai waktu itu sudah ada nabi-nabi palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Nah ini ya. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Nah itu hawa nafsu, kau bilang ya. Hawa nafsu apa? Di surga kalian akan berhawa nafsu. Sudah panjang sangat, simpel pendek kan. Mereka jalan diborong sendiri, jangan diborong. Saya suruh jadi simpel pendek, ciri-ciri dari palsu. Kau yang minta aku jawab. Sekarang aku jawab, kau kelojotan. Jangan ganggu aku nanti, aku nggak mau. Siapa yang kelojotan? Aku bagi tahu yuk. Setahu saya, nabi-nabi, rasul-rasul tidak ada yang menuhankan manusia yang dilahirkan. Bermakna rasul kayak dikatakan rasul palsu itu rasul yang menuhankan manusia yang dilahirkan, itu baru rasul palsu. Ya, sebab tidak ada ceritanya nabi-nabi, rasul-rasul menuhankan manusia yang dilahirkan, yang brocor dilahirkan. Bermakna yang namanya rasul palsu, ya, rasul palsu atau nabi palsu, kalau ada rasul dan nabi, ya, yang mengaku dirinya rasul atau nabi, menuhankan manusia dilahirkan, bermakna itu nabi palsu, rasul palsu. Sebab tidak ada ceritanya nabi-nabi, rasul-rasul menuhankan manusia dilahirkan. Bermakna rasul-rasul yang menuhankan manusia dilahirkan itu adalah rasul palsu, tak?
Paham? Itu rasul palsu. Sebab saya belum pernah jumpa ya nabi-nabi, rasul-rasul yang menuhankan manusia dilahirkan. Hanya di ajaran kalian, nah rasul-rasul yang menuhankan manusia dilahirkan. Bermana rasul-rasul yang kalian gembar-gemborkan itu adalah rasul palsu. Sebab menuhankan manusia yang brojol dilahirkan. Paham tidak? Itu you perlu ingat baik-baik ya. Jangan percaya dengan rasul-rasul palsu yang menuhankan manusia dilahirkan. Itu rasul palsu itu tak? Sebab nabi-nabi, rasul-rasul tidak pernah mengajarkan menuhankan manusia dilahirkan. Ya, kenapa nongol-nongol ajaran kalian itu Tuhan ada 3, rasul menuhankan manusia dilahirkan? Itu rasul palsu, tak? Kalau ada rasul atau nabi palsu, rasul atau nabi yang menuhankan manusia yang berojol dilahirkan, itu adalah rasul palsu, nabi palsu, tak? Ajaran nabi-nabi, rasul-rasul tidak pernah menuhankan manusia dilahirkan, tahu tak? Lanjut. Ya, kau berkata ya bahwa rasul-rasul, nabi-nabi tak pernah menuhankan Tuhan di brojol, tapi kau tak tahu gitu kan. Kau tak belajar Alkitab. Justru nabi-nabi Israel, nabi-nabi ya, rasul-rasul Israel bercerita tentang penebus, bercerita tentang juru selamat, ya, bercerita tentang kedatangan anak manusia. Tuhan yang roh yang menebus umatnya ya dengan dirinya sendiri. Tuhan yang roh, Tuhan yang menebus umatnya yang akan datang ke bumi dengan menjadi manusia ya. Kau yang tak tahu. Oleh sebab itu pertanyaan kau ya, untuk kau harus jawab aku ya. Bagaimana Tuhanmu mengatakan dia adalah Tuhannya nabi-nabi Israel tetapi tidak mengerti apa yang diajarkan oleh nabi-nabi Israel dan rasul-rasul Israel itu ya. Rasul-rasul Israel itu ya, nih dengar, rasul-rasul itu Israel itu berkata ya kan ya bahwa ya barang siapa menentang anak dia menentang bapa. Rasul-rasul Israel itu berkata ya Yesus itu adalah Tuhan ya. Jadi pertanyaanku, bagaimana Tuhanmu tidak tahu dan kau tak menjawab pertanyaanku. Bunuh diri adalah tobat, bagaimana itu adalah kontradiksi ya. Kau tak jawab pertanyaanku. Lalu kau apa lagi kau bilang? Kau bilang ya, ini ya di dalam Al-Qur'an. Ya, nih dengar. Kau dengar. Di dalam Al-Qur'an ya, di dalam Al-Qur'an dikata bahwa orang-orang ya, nabi-nabi Israel, rasul-rasul itu punya Tuhan sendiri. Ya, punya Tuhan sendiri. Dengar, punya Tuhan sendiri ya. Jadi jangan kau sama-samakan ya, jangan dibilang bahwa nabi-nabi Israel, nabi-nabi Rasul itu adalah Tuhannya menuhankan Tuhanmu. Oh tidak, mereka itu merayakan Paskah. Semua nabi Israel itu merayakan Paskah. Paskah itu apa? Pengorbanan anak domba dengan darah, pencucian dosa. Pada saat itu ya, pencucian menyelamatkan umatnya dari kematian anak sulung. Dan rasul-rasul Israel merayakan Paskah, peristiwa Elohim mati ya kan, menyelamatkan umat manusia. Ya, jangan kau kata bahwa nabi-nabi Israel itu ya menyembah Tuhanmu. Ya, tidak. Sebetulnya tidak. Karena apa? Alkitab kami menyatakan seperti itu. Jadi artinya itu tinggallah imanmu sendiri. Ya, Nabi Isa adalah di tempatmu. Ya kan? Kau mengatakan orang kafir, orang Nasrani, orang Yahudi akan masuk neraka lah. Itu karena imanmu. Tetapi imanmu ini sudah dikasih tahu, sudah dibilang bukan bahwa imanku, kata dalam Al-Quran yang berbicara bukan iman saya. Ya. Oke, aku sama you. Nabi-nabi, rasul-rasul itu menuhankan manusia yang berujung dilahirkan apa tidak? Jawab dengan simpel. Orang-orang Yahudi itu tuannya berkelamin jantan apa tidak? Coba dijelaskan. Iya, kenapa? Karena aku udah bilang. Ayatnya mana? Mana tuannya orang Yahudi itu berkelamin jantan berujung dilahirkan? Nabi-nabi mana ayatnya? Sertakan ayat dalil bahwa orang-orang Yahudi menuhankan manusia yang berujung dilahirkan. Sertakan ayat dalil bahwa orang Yahudi itu adalah berkelamin jantan. Mana ayatnya? Jangan asumsi. Kalau asumsi bermana hoa.
Wak Ada tuh. ya. Tidak ada ceritanya nabi-nabi, rasul-rasul, tidak kira nabi rasul dari mana yang menuhankan manusia yang bercol dilahirkan. Itu hanya di ajaran kalian lah. Tuhan ada 3, itu di ajaran kalian. Tidak ada ceritanya rasul-rasul, nabi-nabi mengajarkan, oh Tuhan tuh nanti akan, Tuhan Allah ataupun Elohim atau Hasem akan membelah diri menjadi 3. Kalau betul ya, Tuhan tuh akan membelah diri menjadi 3, pasti Tuhan Elohim itu akan memberitahu kepada nabi-nabi, rasul-rasul sebelum Yesus, nabi-nabiku, rasul-rasulku, nanti ya di zamannya Yesus, Tuhan Allah tuh, Tuhan Elohim akan menjelma menjadi 3. Ada pemberitahuan ini? Tidak ada pemberitahuan langsung. Tidak ada pemberitahuan. Elohim berkata, umat manusia, nabi-nabi, rasulku, nanti aku di zamannya Yesus akan berinkarnasi membelah diri menjadi 3. Tidak ada ayatnya. Tidak ada. Nabi-nabi, rasul-rasul juga tidak pernah menuhankan 3 Tuhan, apalagi menuhankan manusia yang bercol dilahirkan. Itu hanya di ajaran kalian. Semua tuh nongol di ajaran kalian. Kalau betul Tuhan ada 3, pasti Tuhan Elohim akan memberitahu para nabi-nabi, rasul-rasul, nanti aku akan datang menjelma menjadi 3 bagian, berinkarnasi menjadi 3 bagian di zamannya Yesus. Kenapa nongolnya itu di ajaran kalian? Pasti kalau ada betul Tuhan membelah diri jadi 3, bercol dilahirkan, pasti ada pemberitahuan daripada Elohim atau Hasem. Tapi mana faktanya? Faktanya mana? Mana pemberitahuan? Mana ayat 3? Ayatnya ada 3. Aku Elohim, dengar dulu. Aku Elohim akan berinkarnasi menjelma menjadi manusia jantan bernama Yesus Kristus. Ada tidak? Tidak ada kan? Di Zabur, Taurat tak ada. Di Injil kalian, di Bible ataupun di Alkitab kalian tidak ada yang mengatakan aku Tuhan Allah akan berinkarnasi menjelma menjadi manusia jantan. Tidak ada. Aku Tuhan Allah akan membelah diri menjadi 3 bagian. Tidak ada. Kalau betul semua memang betul Tuhan ada 3, pasti ada pemberitahuan semua. Tapi mana ayatnya? Hanya asumsi saja itu tak. Asumsi. Kan itu asumsi karang-karangan sang penulis itu sendiri itu tak. Jadi Lanjut, udah silakan. dong, gimana sih? Ini nggak diatur Iya itu ini kan ya. udah silakan Kalau Buti, panjang lebar sabar. boleh. Nanti sebentar, Bang Deddy. Kalau dia tiba-tiba panjang lebar macam berkhotbah ceramah boleh. Kalau aku hanya Iya. simpel pendek, dia mencak-mencak orang cakap Indonesia. Apa cerita ini? Tapi you panjang lebar, you berlebihan. Silakan Buti. Ya, aku berhenti dia. Lihat di timer ya, jam 8 tepat ya, karena 3 menit saja. Kau berkata, mana buktinya? Nah, kalau buktinya ada, kau duduk tenang, kau diam-diam, kau tutup mulut, kau shut up ya. Ku brojolin, ku cocolin mulutmu itu ya, mulut busukmu itu ya. Ya, kau berkata tidak ada. Kalau ada gimana ya? Jadi artinya pernyataanmu itu pernyataan tulul-tulul itu. Tulul-tulul artinya pernyataan kurang ilmu ya, otaknya tak ada gitu kan. Nih, Buti, bahasanya Buti. Tak ada, ini ada nih ya. Sebab Ini orang seorang tua anak ngomong pakai telah lahir otak-otak. Ngomong diam yang dulu. bagus. Lo diam dong. Nanti Sebab kamu tidak seorang dijamin anak kamu sama dia Bang, tahu. jangan dicela bang. ya, Jangan sebab dicela bang, seorang jangan diganggu, anak Bang. telah lahir untuk kita, ya kan? Ya, seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya dan namanya disebutkan orang. Nah, ini ya, nama anak yang lahir itu adalah penasehat ajaib, Elohim yang perkasa. Ya, bagaimana kau mengatakan tidak ada? Ini ada. Ya, anak yang lahir itu namanya Allah yang perkasa. Ya, anak yang lahir itu disebut Bapa yang kekal. Anak yang lahir itu adalah Raja Damai. Ya, patah semua omonganmu itu ya. Lalu kamu mengatakan tidak ada. Oh, ada. Nah, ini dia ya. Ada lagi ya mengatakan nih, suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai. Dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Ya, kan? Roh Tuhan ya, tunas akan keluar dari tunggul Isai. Tunas anak, ya kan, tunas itu kan Ayat berapa? Ya, Ayat berapa? Roh Tuhan. Ini lagi. Kok dibiarin sih? Ya, roh Tuhan akan ada padanya. Roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Ayatnya mana Tuhan. ayatnya? Ya, kesenangan kok ayatnya di mana? Ini Yesaya 11. Ini siapa sih? Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Nah, dia akan menjadi hakim yang menghakimi dunia ini. Ya, tunas yang keluar dari tunggul Isai, keturunan Daud, keturunan anak-anaknya. Dia akan menghakimi dengan sekilas. Dia tidak akan menghakimi dengan
dengan sekilas pandang saja. Ia menjatuhkan keputusan menurut kata orang atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang. Tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang tertindas di negeri yang dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya, seperti dengan tongkat dan dengan nafas mulutnya. Ia akan membunuh kamu, ya, seluruh orang fasik. Itu ada ya 2 ya. Oh banyak ini, banyak sekali di Daniel 7 juga. Mari kita baca. Tapi Oke, ya, oke kalau Buti, kau banyak waktunya. baca, tandanya kau tidak baca Alkitab, ya kan? Oke, terima kasih Buti. Silakan Bang Jo. Ya, kau tak baca Oke. Alkitab kau, ya, kau tak baca. Tak apa, biar Bang Deddy, biar dia, tak apa Bang Deddy, tak apa. Kau Bagi belum jawab, berani kau sikit, tak apa, jawab. biar. Yang Aku lain belum. tahan dulu dong, yang lain tahan dulu lah. Yang lain tahan dulu, biar Bang Jo sama ini kan head to head Jadi mereka. ini ya, Jo Malindo sudah tekapar-kapar, par jawab. Kau jawab pertanyaanku. Pertanyaanmu sudah aku jawab. Sekarang kau jawab pertanyaanku, ya kan?